Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Siti Humairah. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Siti. Anak-anak Ibu yang pintar sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Siap, Bu. Wah, semangat sekali ya kelas ini. Sudah gak sabar untuk belajar. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang hidup rukun di masyarakat. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar pertama dan kedua? Jalanannya kotor, Bu. Banyak sampah, Bu. Jorok, Bu. Yap, betul sekali. Dari kedua gambar ini terlihat bahwa lingkungan rumah yang kotor seperti jalanan yang banyak lumpur, sampah yang berserakan, dan sampah di saluran air sehingga lingkungan tersebut terlihat menjadi kumuh dan tidak terawat. Coba bayangkan jika di rumah kalian banyak sampah seperti pada di gambar ini. Pasti kalian tidak akan nyaman dan terganggu dengan sampah yang berserakan. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika melihat keadaan seperti ini? Jalanannya disapu, Bu. Iya, betul. Jika melihat keadaan seperti tadi, maka kita harus bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, seperti pada gambar ini. Ada warga yang sedang membersihkan selokan, mengangkut sampah, dan membuang sampah, sedangkan ibu-ibu dan anak perempuan membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk orang yang bekerja bakti. Mereka semua bekerja sama untuk membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya agar tetap bersih, nyaman, dan terhindar dari kuman. Namun, kerja bakti tidak hanya itu saja ya. Kerja bakti itu bisa memperbaiki jalanan, memperbaiki masjid, atau mencabut rumput-rumput liar yang ada di sekitar lingkungan. Mengapa kita harus bergotong royong dan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekitar? Karena kita harus menyadari bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab dari kita bersama. Coba kalian perhatikan, Udin selalu membuang sampah pada tempatnya. Maka rumah, selokan, dan lingkungannya akan bersih dari sampah. Karena Udin bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian Badu. Badu membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka rumah, selokan, dan lingkungan tempat tinggalnya menjadi kotor dan terlihat kumuh. Dan bisa saja Badu terkena penyakit karena lingkungan tempat tinggalnya kotor dan banyak kuman. Selain itu, jika Badu tidak membuang sampah pada tempatnya dan jika dia membuangnya pada selokan, maka dapat menyebabkan banjir karena saluran air akan tersendat atau mampet oleh sampah yang dibuang oleh Badu. Dan apa itu gotong royong? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian manfaat dari gotong royong adalah pekerjaan lebih cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian meringankan beban pekerjaan, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional, menjalin hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat. Jadi, gotong royong itu diperlukan ya dalam hidup rukun di masyarakat. Karena untuk mempererat tali persaudaraan dan rasa persatuan kita. Kemudian, contoh dari hidup rukun di masyarakat yang kedua yaitu bermusyawarah.
Musyawarah adalah usaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara berunding atau berdiskusi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, misalnya di lingkungan kita nih terjadi suatu masalah, maka sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang ada. Manfaat dari musyawarah sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah, adanya kebersamaan, melatih menyampaikan pendapat, dan menyatukan pendapat yang berbeda. Kemudian anak-anak, contoh dari hidup rukun di masyarakat selanjutnya ada menghargai perbedaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan seperti gambar ini contohnya menunjukkan perbedaan agama, suku, dan budaya. Coba, siapa yang di sini berasal dari suku Jawa? Aku dari Jawa, Bu. Saya juga Jawa, Bu. Kalau yang berasal dari suku Sunda? Aku dari Sunda, Bu. Aku juga Sunda, Bu. Nah, jadi anak-anak kita harus menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan yang lain-lain. Kita tidak boleh saling mengejek atau mencela budaya lain, agama lain, atau suku lain. Dan kita harus tetap berperilaku baik kepadanya. Seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini terdapat pada lambang burung Garuda yang sedang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian manfaat menghargai perbedaan yaitu agar hidup rukun dan harmonis. Terciptanya rasa saling menghormati dan menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya contoh dari hidup rukun di masyarakat yaitu berbagi sesama tetangga. Contohnya seperti gambar ini ya. Gambar yang pertama ada seorang ibu yang memberikan suatu barang yang berguna bagi tetangganya. Kemudian kita lihat pada gambar kedua, seorang anak memberikan makanan untuk tetangganya. Jadi anak-anak, jika kita mempunyai makanan atau suatu barang yang tidak terpakai atau makanan yang berlebih, maka sebaiknya kita bisa memberikan kepada tetangga atau orang yang lebih membutuhkan agar dapat bermanfaat. Nah, itu dia contoh dari hidup rukun di masyarakat. Manfaat dari hidup rukun di masyarakat itu saling tolong-menolong, peduli terhadap lingkungan, menghargai perbedaan, hidup menjadi lebih tenang, meningkatkan gotong royong, menambah teman, dan mempererat tali persatuan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sampai sini pembelajaran kita hari ini. Pesan ibu, jangan suka mengejek-ejek perbedaan yang ada di lingkungan kita ya. Kita harus tetap menghormati satu sama lain dan kita harus tetap hidup rukun di masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu kita perlu ya hidup rukun di masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan, tali persatuan, dan untuk hidup rukun. Seperti itu ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Oke, baik, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.